Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Brian Anugrah Wardana dari kelas 10 MIPA 7 SMAN 3 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya ingin membahas tentang kebebasan beragama di negara Indonesia. Berdasarkan ideologi Pancasila yang dianut oleh negara Indonesia, yang isi dari salah satu silanya menjelaskan tentang kesetaraan bangsa Indonesia, sehingga setiap orang memiliki hak yang sama dalam menganut agama atau kepercayaan. Selain itu, kebebasan beragama di Indonesia juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 28E ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Setiap orang berhak atas kebebasannya, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Indonesia merupakan negara dengan 6 agama resmi dan banyak kepercayaan lokal yang tersebar di penjuru wilayahnya. Populasi agama terbesar di Indonesia merupakan agama Islam dengan jumlah lebih dari 229 juta umat, yang setara dengan 13% populasi umat muslim di dunia. Keragaman dan ketimpangan jumlah penganut agama ini seringkali menjadi penyebab konflik agama di Indonesia. Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah berkata, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Toleransi atau tenggang rasa menjadi topik yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI disebutkan bahwa arti kata toleransi adalah sifat toleran. Kata toleran sendiri didefinisikan sebagai bersifat atau bersikap tenggang rasa, menghargai, membolehkan pendirian, pendapat atau keyakinan yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri. Sedangkan sebaliknya, intoleransi berarti sifat tidak toleran. Mengingat semakin maraknya berbagai macam kasus intoleransi di Indonesia, Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki rasa toleransi yang tinggi antar warga negaranya. Namun, apakah saat ini semboyan itu telah pudar? Kasus intoleransi di Indonesia yang pernah terjadi salah satunya adalah kasus penistaan agama oleh Ahok, Gubernur DKI Jakarta. Dikutip dari merdeka.com, kasus yang menyeret Ahok bermula ketika mantan politikus Golkar dan Gerindra ini melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Jakarta pada 27 September 2016 lalu. Di sana, dia menggelar dialog dengan masyarakat setempat sekaligus menebar 4.000 benih ikan. Dalam video resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui YouTube, Ahok meminta warga tidak khawatir terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah jika dia tidak terpilih kembali. Namun dia menyisipkan surat Al-Maidah ayat 51. Rupanya kalimat yang disampaikannya menuai polemik. Di sebuah media online bernama Media NKRI menyebarkan video tersebut melalui media sosial. Hal itu memantik perhatian seorang dosen, yaitu Buniani. Buni lantas mendownload video tersebut, menerjemahkannya, dan mengunggahnya kembali lewat akun Facebook miliknya. Unggahan Buniani lantas menjadi viral dan memantik permusuhan bernuansa suku, agama, dan ras. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia menyatakan video Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51 saat berbicara di Pulau Seribu adalah penistaan agama. Setelah melakukan kajian, MUI menyebut ucapan Ahok memiliki konsekuensi hukum.
Fatwa MUI membuat sejumlah umat muslim juga melaporkan Ahok ke polisi. Mereka menganggap Ahok telah melakukan penistaan agama melalui kata-katanya. Salah satunya Front Pembela Islam atau FPI. Di bawah kepemimpinan Habib Rizik, FPI menjadi garda terdepan untuk meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Mereka menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta pada 14 Oktober 2016 lalu. Merasa tidak ditanggapi, mereka lantas mengumumkan dan menggelar demo lanjutan. Aksi ini diberi nama Demo Bela Islam Jilid 2 yang digelar pada 4 November 2016 lalu. Kasus ini membuka mata saya dan akan sikap toleransi rakyat Indonesia saat ini. Bayangkan seorang pejabat publik yang merupakan seorang pemimpin saja sudah bersikap intoleran. Bagaimana dengan rakyatnya? Selain kasus Pak Ahok tadi, terdapat pula kasus penistaan budaya dan juga pelecehan lambang negara oleh Habib Rizik, seorang ulama dan pemimpin organisasi FPI atau Front Pembela Islam. Dikutip dari kompas.com, Polda Jawa Barat akhirnya menetapkan status tersangka terhadap pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik pada Senin 30 Januari 2017. Habib Rizik disangkakan pasal 154 KUHP tentang penistaan lambang negara. Dalam hal ini Pancasila dan pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik. Kasus ini bermula ditemukannya rekaman video ceramah Habib Rizik dalam sebuah kegiatan di lapangan Gasibu, Kota Bandung pada tahun 2000. Rekaman video tersebut memuat unsur-unsur yang dianggap menghina Pancasila dan Presiden pertama Indonesia Soekarno. Video tersebut kemudian dilaporkan oleh putri pertama sang proklamator Sukmawati Soekarno Putri ke Mabes Polri pada bulan Oktober 2016 lalu. Lantaran ceramah tersebut berada di wilayah Kota Bandung, maka penyelidikan kasus tersebut dilimpahkan ke Polda Jawa Barat di penghujung tahun 2016. Bercermin pada kedua kasus tersebut, dapat dikatakan Indonesia memang sedang mengalami krisis toleransi. Namun, tidak menutup kemungkinan kasus-kasus seperti yang saya sebutkan sebelumnya hanyalah ulah dari beberapa oknum semata. Warga Indonesia masih banyak yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika, seperti penjagaan gereja oleh pemuda muslim dan penjagaan masjid oleh umat lain saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Oleh sebab itu, hendaknya bangsa Indonesia memiliki pemahaman atau pengetahuan terlebih dahulu sebelum berkata ataupun bertindak. Rasa empati pun harus dibangun. Seseorang akan dapat menilai setiap perkataannya dari sudut pandang orang lain, sehingga rasa toleransi atau tenggang rasa dapat dibangun. Kita sebagai generasi muda Indonesia harus dapat menjunjung tinggi sikap toleransi dan menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk itu, sebagai bagian dari kaum milenial, saya mengajak kaum muda Indonesia sebagai orang yang memiliki peran penting dalam membawa negeri ini di masa depan. Marilah kita membangun interaksi yang baik dan intensif. Mari kita tumbuh kembangkan lagi sikap toleransi di dalam diri dan lingkungan kita supaya kita sebagai generasi penerus bangsa ini bisa memberikan kontribusi positif dan kebinekaan terjalin erat kembali dalam diri dan negara yang kita cintai ini. Demikian pembahasan yang dapat saya paparkan tentang kebebasan beragama di Indonesia. Semoga rasa toleransi dapat tumbuh di hati kita dan kasus-kasus serupa tidak terulang kembali. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.